Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang insya Allah penuh dengan nikmat rahmat ini, kembali lagi kita kumpul semua ya, dan kita akan mendengarkan ilmu-ilmu dari guru-guru kita. Ustadz Syah, Masya Allah, di belakang Ali. Ada di sini. Sehat ya, Masya guru Allah. ya. Bunda Nada sehat ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekampung kita ternyata ya, Beb. Ya, betul, Masya Allah. Baik, kita ngomongin masalah anak nih ya. Nah kadang-kadang anak-anak ini bikin pegel. Makanya kadang-kadang orang bilang, jangan anak-anak dijadikan hanya investasi dunia. Tapi jadikanlah anak-anak menjadi investasi akhirat juga. Sehingga dapat dunia, dapat akhirat. Nah tema kita adalah mengobati kebiasaan buruk anak. Boleh tepuk tangan dulu yuk. Ya kadang-kadang dengan pendidikan yang berbeda, dengan komunitas yang berbeda, akhirnya kita nggak tersentuh anak-anak kita sama kita ya. Nah kita akan lihat cuplikan anak artis. Kenapa sih mesti digaris bawain itu ya? Oke. Anak artis Vincent Rumpis ya terlibat kasus bullying di satu sekolah. Yuk kita lihat. Stop bullying. Ya gitu Ustaz ya. Stop bullying. Stop bullying. Di mana saja? Di mana saja. Enggak mesti anaknya siapa. Ya pokoknya stop bullying. Nah ini guru, impact bullying ini bisa didapat dari mana sih? Emang dari komunitas di luar atau emang dasarnya dari rumah? Mungkin dia sering lihat orang tuanya berantem. Atau justru malah orang tuanya suka ngebully anaknya. Atau dia dapat bullying dari adik atau kakaknya. Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, Habib Abdullah, Ustaz Nada, Bang Ali, jamaah di studio serta jamaah di rumah. Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk Allah yang mengaku beriman, berikrar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka semua menjaga diri mereka dan juga bukan hanya pada diri sendiri akan tetapi keluarganya dari api neraka. Berarti seorang kepala keluarga mesti mengajarkan anak-anaknya bagaimana caranya terhindar dari api neraka. Seorang ayah, seorang ibu, mereka mesti mengajarkan diri dan anak-anak mereka, keluarga mereka agar terhindar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dipertanyakan perilaku bullying ini dari manakah cikal bakalnya? Apakah sang anak ini karena salah didikan dari orang tuanya? Maka jawabannya bisa jadi. Kenapa? Karena ternyata Nabi SAW sudah mengingatkan, kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrahnya. Orang tuanya lah yang mengarahkannya ke kanan ataupun ke kiri. Menurut dari beberapa pakar, apa sih yang menyebabkan sang anak ini menjadi pelaku bullying? Yang pertama karena iri hati.
biasanya dia ada iri hati dengan teman sekelasnya misalnya atau teman sekantornya misalnya, dia ada rasa iri hati dengan anak tersebut atau orang lain tersebut, maka dari mana yang awal dasar untuk menanamkan rasa sifat jangan iri hati? Tentu saja dari rumahnya. Dari rumah sudah diajari, nak, masing-masing ciptaan Allah punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Apa yang kau miliki belum tentu dimiliki temanmu, apa yang dimiliki temanmu belum tentu juga engkau miliki. Maka sifat bahagia atas kebahagiaan orang lain mesti ditanamkan sejak awal. Yang kedua, betul kata Bang Ali tadi, bisa jadi dia korban bullying. Ternyata dia korban bullying dari mana? Korban bullying dari orang tuanya sendiri. Dari kecil udah dipanggilnya dut dut dut, subhanallah. Udah body shamingnya dapatnya dari orang tua. Bisa jadi karena itu dia ingin membuktikan diri di sekolah dia lebih hebat gitu kalau di luar rumah, subhanallah. Pressure di rumah jadi liar di luar ya. Oh, Nauzubillah min naudzubillah. zalik. Terima kasih guru ilmunya. Sama-sama Bang Ali. Dan kita langsung aja minta ilmunya dari guru kita Ustazah Nada ya. Ya, Nah. siap. Guru, Gimana? ini paling geremet gitu ya. Kenapa? Kalau ngomong sama anak-anak nih kita lagi ngasih tahu nih, Ya. tiba-tiba dia ngomong gini, gimana? Yo, jadi nggak konsen, nggak Nggak merhatiin. konsen. Sama orang tua aja udah nggak konsen. Hmm. Yang kedua, begitu dikasih tahu sama orang tua nih ya, Hmm. sama kayak saya masih ABG gitu sama orang tua, oh enggak ya. Terus tiba-tiba dia ngerjain sesuatu. Iya, Kan lagi dibilangin bisa diem dulu nggak? Gitu kan. main handphone. Yang paling parah kalau misalnya dikasih tahu yang ketiga nih, Ah. dipotong omongan kita. Idih, betul. Udah paham Mbak? Ya Allah. Belum selesai orang Belum tua selesai. bicara. Nah, mohon ilmunya singkatnya Siap. kita semua sebagai orang tua paham bagaimana ngasih tahu sama anak-anak kita. Silakan. Baik, terima kasih Bang Ali. Izin Habibana juga Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, ini yang harus diperhatikan nih khususnya bagi orang tua. Kenapa ya anak itu bisa langsung mudah memotong ucapan orang lain? Yang pertama, orang tua bisa kok merubah kebiasaan anak yang kurang baik tersebut dengan cara satu, berikan pandangan, berikan masukan, sampaikan kepada anak bahwa memotong ucapan orang lain itu tidak benar. Karena di dalam kitab Taisirul Khalaq itu ada kitab yang membahas tentang adab atau akhlak yang membahas bagaimana tata cara kita, adab kita ketika berbicara dengan lawan bicara. Pertama, pandang, kemudian kita juga hormati, jangan kita bicara lagi, jangan melakukan aktivitas lain, jangan main handphone, itu sampaikan agar kebiasaan buruk yang suka memotong ucapan orang lain jangan sampai ke bawah-bawah. Khawatirnya juga kebiasaan itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari, mudah memotong ucapan orang tua. Ini yang berbahaya. Dan juga yang kedua yang gak kalah penting adalah orang tua harus memberikan contoh kepada anak bahwa orang tua pun juga jangan suka motong ucapan orang lain, termasuk kepada anak. Contoh, anak lagi bicara, sedang membahas cerita di sekolahnya, kemudian langsung dimarahin, langsung diomelin. Ini otomatis secara tidak langsung akan merekam pada pemikiran anak bahwa oh motong ucapan itu boleh. Karena ibu pun melakukan hal yang sama, ayah pun melakukan hal yang sama. Dan juga ini nih, jangan kita mudah untuk menyepelekan hal yang semacam itu. Karena anak ini kitalah yang membentuk. Tapi ala kulli hal kita niatkan untuk berusaha membentuk karakter anak agar mudah memahami orang lain. Dan yang paling bahaya, kenapa kita harus memperhatikan tata cara kita berbicara kepada orang lain pun untuk anak berbicara kepada orang lain, ini termasuk dengan masalah adab menghargai orang lain. Jadi jangan sampai kebawa bahayanya ke orang tua. Karena kalau memang kita diperintahkan oleh Allah tentunya berbicara yang baik. Jangan membantah, kemudian jangan berbicara yang suara yang keras. Apalagi langsung membantah, menolak, ini kan sangat dilarang di dalam Islam. Kita diajarkan oleh Allah qaulan karimah dengan ucapan-ucapan yang baik. Jadi mulai dari diri kita sendiri, orang tua, kemudian sampaikan kepada anak dan anak pun juga kita mulai
ubah polanya apabila dia suka memotong ucapan, khawatirnya nanti itu anak bisa motong ucapan kita sendiri sebagai orang tua. Naudzubillah. Yes, baik, terima kasih Sama-sama. guru ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Ini kurang semangat nih, kita tanya dulu yuk. Dari Majelis Taklim mana Bu? Daerah mana tuh? Ya Allah, berkah ya perjalanannya ya, berkah ya. Masya Allah, make upnya, kerudungnya, brosnya, bajunya berkah semuanya mudah-mudahan ya. Dan dinilai pahala sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang kita akan lihat ini ada cuplikan viral ya. Ini sebenarnya seru tapi ada ilmunya banget sih ya. Viral 2 bocah cekcok ya karena doa makan kepanjangan. Yuk. Viral di media sosial 2 bocah cekcok karena doa makan terlalu panjang. Awalnya bocah berkaus putih memimpin doa. Bocah itu membawakan doa yang cukup panjang kisaran 1,5 menit. Sementara di sisi lain bocah baju biru tampak mulai gelisah. Ia sepertinya sudah sangat lapar dan ingin buru-buru makan. Amin, ucap bocah berkaus putih mengakhiri doa yang panjang tersebut. Bocah kaus biru langsung marah hingga pukul kaki pemimpin doa. Panjang kali ketus bocah itu. Ya Habibi, ini sebenarnya apa namanya, caranya bener, semuanya bener gitu ya. Cuma mungkin ada pemahaman lain tentang apa yang kita lihat. Nah, di sisi lain mungkin ya, emosi anak-anak itu kan labil ya. Iya, betul. Dia lebih senang cepet gitu kan, apa segala macam gitu, nggak bisa tahan. Nah, untuk ngontrol emosi anak-anak ini gimana sih, Beb? Silakan. Boleh, siap. Bang Ali izin, Ustadz Syam, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Alladhi unzila al-Quran habibir rahman imamil a'immati fi kulli hinin wa an. Wa ala alihi wa sahbihi al-masturina minhum wal ayan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ahyan. Orang tua merupakan contoh nyata bagi anak-anaknya. Anak-anak itu sebenarnya nggak perlu baca buku, benar nggak bapak-bapak, ibu-ibu kira-kira? Ya, tapi apa yang dia baca? Yang dia baca pertama kali adalah aktivitas orang tuanya. Kalau orang tuanya sering marah, anaknya sering Marah. Kalau orang tuanya sering sholat, anaknya sering Sholat. sholat. Kadang-kadang saya pernah kejadian yang ngelihat bapaknya Masya Allah. Nah sholat di masjid kata dia. Bapaknya nyuruh sambil ngerokok duduk lagi. Nyantai. Ya, kira-kira anaknya, apa yang dipikirkan anaknya? Waduh bapak kok nyuruh doang kata dianya. Tapi enggak mencontohkan. Yang lebih baik adalah contoh kita terhadap anak-anak kita. Kemudian juga ada hal yang mempengaruhi diantaranya apa? Yaitu bagaimana bakti kita dulu terhadap orang tua kita. Karena memang karma yang nyata adalah bakti baik ataupun durhakanya kita terhadap orang tua kita. Kalau kita berbakti baik terhadap orang tua kita, dulu ngomongnya bagus, tadi kata Ustazah, Gaulan Karima, ngomong sama orang tua lembut, gak pernah motong pembicaraan orang tua kita, insya Allah anak kita juga seperti itu. Tapi kalau kita Masya Allah ngomong sama orang tua nyap-nyap, tahu nyap-nyap gak? Ya, jawab mulu ya. Orang tuanya ngomong apa dia cepat ya. Maka ya anaknya kayak begitu juga. Karena karma yang nyata. Maka dari itu bapak-bapak dari ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari bikin aktivitas kita, aktivitas yang positif khususnya terhadap keluarga kita. Insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang soleh, soleha. Amin. Ya Rabbi. Ya Allah Bib, bener banget Bib. Kalau kita bener sama orang tua, ntar anak kita bener sama kita Bib. Iya, Ya. karena memang karma yang nyata. Bener, kita kurang ajar sama orang tua, ntar anak kita bakal kurang Anak kita ajar. tuh udah Masya pasti, Allah. udah. Terima kasih Bib ilmunya Bib. Masya Allah, jazakallah. Baik, alhamdulillah sudah ada yang masuk melalui media sosial, kita baca dulunya. Ini dari @antoni.mandala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dong? Iya harus nanya soalnya nih ya. Bapak saya ini kalau diajak bercanda selalu nganggapnya serius terus. Lagi bokap diajak bercanda ya. Nggak semuanya bokap sama ya. Saya harus gimana ya Ustadz sebagai anak biar bisa saya jadi temen gitu loh. Nah Ustadz Syam nih. Jadi kalau mau bercanda sama bapak, bercanda nggak sama bapaknya? Bercanda. Bercanda ya?
Cuman lagi Tipenya beda ya? tipenya kalau lagi enak gitu, lagi gajinya lagi turun, bercanda tuh. Kayaknya tipe bapaknya yang kayak gitu deh. Heeh. Yang harus sering diajak ngobrol dulu. Kalau belum Betul. sering diajak ngobrol, ya gimana bisa bercanda. Yes, kita harus bahas ya. Heeh. Kita bahas ya lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Kalau lagi bad mood,